Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmadi. Ya, sekarang saya akan memberikan pelajaran tentang bentuk akar. Bentuk akar kelas 9 mata pelajaran matematika ya. Ya, ini supaya bisa membantu anak-anak sekalian yang sedang belajar di rumah, dan semoga juga bisa menjadi referensi buat guru-guru yang sekarang melaksanakan daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oke, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk akar matematika kelas 9 ya. Nah, sekarang langsung ke sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar, untuk yang pertama itu ada A akar B ditambah C akar B sama dengan A tambah C akar B. A akar B ditambah C akar B sama dengan A tambah C akar B. Jadi akar B-nya keluar ya. Untuk penjelasannya nanti langsung ke sifat yang kedua. Akar B kali akar C itu sama dengan akar B. Akar B kali C itu sama dengan akar B kali akar C. Ya. Akar B kali C itu sama dengan akar B kali akar C. Untuk yang ketiga di sini yang saya akan bahas itu ada 3 sifat mengenai sifat-sifat bentuk akar. Akar B per C sama dengan akar B dibagi akar C. Langsung saja ke penjelasan yang pertama. A akar B ditambah C akar B sama dengan A tambah C akar B. Ya. A akar B ditambah C akar B sama dengan A tambah C akar B. Nah, sebagai suatu contoh misalkan ya, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 sama dengan 2 tambah 3 akar 3. Jadi sama dengan 5 akar 3. Berarti yang dijumlahkan itu sebenarnya yang bilangan bulat saja ya, yang bagian luar. Yang di dalam akar itu tidak perlu dijumlahkan. Jadi contoh lagi misalkan 7 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Itu sama dengan 7 kurangi 3 akar 3. Jadi yang dikurangi itu adalah yang bagian luar. 7 kurangi 3 itu adalah 4. Akar 3-nya biarkan. Jadi ini harus sama ya akarnya itu. Kalau tidak sama bagaimana? Sebagai satu contoh ini. 5 akar 3 dikurangi 2 akar 6. Itu sama saja dengan 5 akar 3 dikurangi 2 akar 6. Tetap ya. Karena di sini akarnya berbeda. Ini akarnya sama jadi bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya. Kalau akarnya berbeda, tidak bisa. Oke, langsung ke sifat yang kedua. Akar B kali C itu sama dengan akar B kali akar C. Sebagai suatu contoh misalkan, akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 3 kali 2 sama dengan akar 6. Ini juga terbalik ya, boleh. Jadi akar B kali C sama dengan akar B kali akar C dipecah. Atau akar 3 kali akar 2. Akar B kali akar C sama dengan akar B kali C. Seperti ini. Akar 3 kali akar 2 sama saja dengan akar 3 kali 2 sama dengan akar 6. Jadi perkalian ini walaupun tidak sama jadi bisa dikalikan. Bisa dioperasikan. Contoh lagi misalkan 7 akar 3 dikali 3 akar 5 itu sama dengan 7 kali 3 akar 3 kali 5. Jadi yang bulat dikalikan dengan yang bulat, yang akar dikalikan dengan yang akar ya. 7 kali 3 21, 3 kali 5 15 akar 15. Berarti jawabannya 21 akar 15. Contoh lagi misalkan 5 dikalikan 2 akar 6. Jadi yang bulat dikalikan dengan yang bulat. 5 kali 2 itu 10, akar 6-nya biarkan akar 6. Seperti itu ya. Itu mengenai sifat yang kedua. Kalau nanti ada pertanyaan silakan lewat
komentar ya, atau hubungi langsung DM lewat Instagram juga boleh. Sifat yang ketiga, akar B per C sama saja dengan akar B per akar C. Sifat yang ketiga, sebagai suatu contoh, misalkan akar 6 dibagi akar 3, itu sama saja dengan akar 6 dibagi 3. Akar 6 per akar 3 sama saja dengan akar 6 dibagi 3. 6 bagi 3 itu akar 2 berarti ya. 6 bagi 3 kan 2. Nah, contoh yang kedua sama saja dengan perkalian tadi. Misalkan 4 akar 6 dibagi 2 akar 2. Itu sama saja yang bulat dibagi dengan yang bulat. 4 bagi 2 itu 2. Akar 6 per 2 itu akar 3. Itu mengenai sifat yang ketiga ya. Paham ya? Oke, untuk selanjutnya penyederhanaan bentuk akar. Bagaimana penyederhanaan bentuk akar? Sebagai suatu contoh, akar 8 itu bisa dipecah menjadi akar 4 kali 2. Ya, seperti tadi sifat yang perkalian itu dipecahnya seperti ini ya. Akar 8 itu akar 8 itu sama dengan akar 4 kali akar 2. Kenapa kok enggak 8 kali 1? Jadi salah satunya itu harus ada yang bisa diakar ya. Akar 8 itu 4 kali 2. Akar 4 itu adalah 2. Akar 2-nya biarkan. Akar 2 ya. Sebagai suatu contoh lagi, akar 12 itu bisa dipecah menjadi akar 4 kali 3. 12 itu kan 4 kali 3 ya. Kenapa kok enggak 6 kali 2? Karena akar 6 itu tidak ada, akar 2 juga tidak ada ya. Jadi cari yang faktornya di sini salah satunya bisa diakar. Contohnya seperti ini ya. 4 kali 3. 4 kan bisa diakar tuh. Akar 4 sama dengan 2. Contoh lagi misalkan akar 80. Akar 80 bisa dipecah menjadi 16 kali 5. Kenapa kok enggak 8 kali 10 saja? Nah 8 kali 10, 8-nya tidak bisa diakar langsung ya. 10-nya juga tidak bisa diakar langsung. Jadi pilih di sini yang paling sederhana itu diubah menjadi 16 kali 5. Faktor 16 kali 5 ya. Akar 16-nya kan bisa 4. Akar 5-nya biarkan. Seperti itu penyederhanaan bentuk akar. Jadi salah satunya harus bisa diubah ke dalam bentuk akar. Salah satunya harus bisa diakarkan. Ini 4, 4, dan 16 ini kan bisa diakar ya. Itu penyederhanaan bentuk akar. Untuk selanjutnya itu adalah merasionalkan bentuk akar. Bagaimana cara merasionalkan bentuk akar? Nah, 2 per akar 5. Kalau ada pecahan akar seperti ini belum rasional ya. Kalau ada pecahan akar seperti ini, itu belum rasional. Jadi harus dirasionalkan dulu, menghilangkan akar yang bagian bawah. Menghilangkan akar bagian bawah itu namanya merasionalkan bentuk akar ya. 2 akar 5. Jadi cara menghilangkan akar ini, akar 5 ini, itu adalah akar 5 ini dikalikan dengan akar 5 per akar 5 ya. Jadi 2 per akar 5 dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Kalau di sini akar 3, maka di sini diubah menjadi akar 3 per akar 3. Kalau di sini akar 6, maka di cara merasionalkannya itu adalah dikalikan dengan akar 6 per akar 6 ya. 2 dikali akar 5 itu 2 akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Yang ini biarkan ya, 2 akar 5 per 5. Ini sudah rasional ya. Jadi untuk selanjutnya kalau ada akar yang sama, akar 5 dikali akar 5 itu jawabannya 5 ya. Akar 3 kali akar 3 jawabannya 3. Akar 6 dikali akar 6 jawabannya 6. Itu merasionalkan bentuk akar, bentuk yang pertama. 2 per akar 5. Kalau misalkan lagi ada bentuk yang kedua, misalkan 3 per akar 3 tambah akar 2, misalkan. Jadi
Nah, cara merasionalkan ini itu adalah dengan mengalihkan lawan dari akar 3 plus akar 2. Lawan dari akar 3 plus akar 2 itu adalah akar 3 min akar 2 ya. Jadi kalau ini plus, di sininya min. Kalau di sininya min, di sininya plus. Dikalikan dengan ini. Akar 3 min akar 2, akar 3 min akar, per akar 3 min akar 2 ya. Ini dikalikan. Jadi nanti 3 dikalikan akar 3 min akar 2 per ini, kalau dikalikan akar 3 plus akar 2 dikalikan akar 3 min akar 2 akan menghasilkan akar 3 kuadrat min akar 2 kuadrat. Akar 3 kuadrat min akar 2 kuadrat ya. Akan menghasilkan seperti ini. Jadi akar 3 kuadrat itu 3, akar 2 kuadrat itu adalah 2. Jadi 3 kurangi 2 adalah 1. Nah, di bagian bawah hilang akarnya, itu sudah rasional ya. Jadi 3 kali akar 3 min akar 2 per 1. Itu bentuk yang kedua. Atau misalkan ada bentuk lain seperti ini. 5 per akar 5 dikurangi akar 3. Itu sama dengan, cara merasionalkannya itu berarti dikalikan dengan akar 5 plus akar 3 per akar 5 plus akar 3. Jadi ini plus ya. Soalnya di sini min. Dikalikan nih, 5 dikali akar 5 plus akar 3 per. Ini sama ya. Hasilnya kalau ada seperti ini, yang sama, akar 5 min akar 3 dikali akar 5 plus akar 3, hasilnya adalah akar 5 kuadrat min akar 3 kuadrat. Itu merupakan sifat. Kalau kalian dulu di SMP belajar aljabar, itu ada ya. Kelas 7, di kelas 7. Ini ada. Jadi akar 5 min akar 3 dikalikan akar 5 plus akar 3 akan menghasilkan akar 5 kuadrat min akar 3 kuadrat. Akar 5 kuadrat itu 5, akar 3 kuadrat itu 3. Jadi 5 kurangi 3 itu adalah 2 ya. Ini sudah rasional. Yang atas dibiarkan ya. Atau kalian SCTV juga boleh. Jabarkan maksud saya. Anak-anak istilahnya itu SCTV. Nah, bentuk yang ketiga misalkan ya. 5 per 2 akar 3 dikurangi 3 akar 2. Kalau di sini tadi tidak ada bilangan bulat di depannya, sekarang itu ada. Bagaimana caranya? Sama ya. Jadi dikalikan dengan lawannya yang bawah, yang penyebut. Jadi kalau ini 2 akar 3 min 3 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 3 plus 3 akar 2 per 2 akar 3 plus 3 akar 2 ya. Dikalikan tuh. 5 dikali 2 akar 3 plus 3 akar 2 per. Jadi ini 2 akar 3 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Sama dengan ini ya, dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat itu 4, akar 3 kuadrat itu 3, 3 kuadrat itu 9, akar 2 kuadrat itu 2. Ya. 3 kuadrat kan 9. Nah ini boleh di SCTV, 5 kali 2 akar 3 itu 10 akar 3, 5 kali 3 akar 2 itu 15 akar 2. 12 kurangi 18, 4 kali 3 12, 9 kali 2 18. Jadi 12 kurangi 18, ini seharusnya min 6 ya, lupa saya. Ini seharusnya min 6. Min ini. Seharusnya min 6 ini. Jadi 10 akar 3 dikurangi 15 akar 2 per min 6. Itu mengenai bentuk akar ya. Mulai dari sifat-sifatnya, penyederhanaan, dan merasionalkan bentuk akar. Itu mengenai bentuk akar yang akan dibahas di SMP kelas 9. Nah, untuk mengecek apakah kalian sudah paham apa belum, silahkan ini coba dikerjakan. Soal latihan ya. Nah, ini coba dikerjakan. Ini ya, 3 akar 5 plus 8 akar 5 hasilnya berapa? 7 akar 3 dikali 6 akar 6 hasilnya berapa ya. Terus yang kedua, sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 72 kalau disederhanakan itu berapa? Akar 147 kalau disederhanakan berapa? Untuk yang ketiga itu mengenai rasional bentuk akar. 8 per 2 akar 6 min 6 akar 2. Rasionalnya seperti apa ya. Sampai di situ dulu mengenai bentuk akar.
Apabila nanti ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar atau langsung DM di Instagram saya Ahmadiyat Sugaya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.